Selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi Bu Novi. Baik Bu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Nisa. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Saya juga luar biasa Ibu. Baik Ibu Okta, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh Ibu? Boleh Ibu. Baik, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diucapkan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan jawaban dan pertanyaan yang Ibu berikan. Dan jangan lupa ya Bu, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu. Boleh Ibu Okta? Boleh Ibu. Baik Ibu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, dalam proses coaching yang akan saya lakukan, saya akan ada mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee. Baik Ibu, pertanyaan kedua, dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sudah sebutkan, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Iya, dari ketiga yang sudah saya ucapkan tadi Bu, saya akan coba mengembangkan lebih spesifik itu, yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif itu, saya lebih fokus terhadap diri saya, yaitu kehadiran penuh atau presence. Dan dengan mendengarkan aktif itu juga saya bisa akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee nanti. Baik Ibu, pertanyaan ketiga yang terakhir ya Bu. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada saat proses coaching kali ini? Iya Ibu, indikator ketercapaian yang saya akan inginkan, saya akan melihat apakah coachee itu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coachee itu juga nanti sudah mempunyai rencana aksi atau rencana ke depan dengan apa yang akan dia lakukan. Baik Ibu, mungkin hanya itu dulu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sebelum melakukan coaching hari ini. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu, dan selalu ingat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi Bu. Selamat melakukan coaching dan semoga berjalan dengan lancar ya Ibu Okta. Baik Ibu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi Bu Nisa. Maaf Bu, boleh mengganggu waktunya sebentar? Tidak apa-apa Bu, kebetulan saya sekarang tidak lagi sibuk. Saya sudah selesai membuat perangkat ajar saya untuk besok. Ada apa ya Bu Nisa? Sedikit Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Iya, apa yang mau Ibu ceritakan ya? Begini Bu Okta, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas itu saat saya mengajar itu anak-anak kurang antusias Bu. Di mana mereka itu hanya 50% yang mengerjakan tugas-tugas yang dari saya berikan. Oh begitu ya Bu Nisa. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pagi hari ini? Saya berharap dari obrolan kali ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasnya murid-murid dalam belajar Bu. Iya baik Ibu. Jadi menurut Ibu apa saja hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran di ruangan kelas? Iya Bu, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu dalam belajar, yang pertama adalah pembelajaran yang seperti saya lakukan itu sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Nah, yang kedua adalah tidak memberikan kesempatan murid itu untuk berpendapat atau aktif dalam berbicara di pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Dari pengamatan Ibu, apalah yang membuat murid itu kurang antusias?
Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajarannya aktif, tidak monoton, dan tidak membosankan di dalam kelas, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu ya. Jika sekarang kita ambil rentangnya ya Bu, keaktifan murid Ibu di ruangan kelas itu, kalau kita ambil rentangnya rentang 1 sampai 10 ya Bu ya, keaktifan di murid Ibu di ruangan kelas itu berada di rentang berapa ya Bu? Menurut saya di rentang yang saat ini ya Bu, di rentang 5 sampai 6 Bu. Ya, kalau berada di antara 5 dan 6 mungkin itu kurang memuaskan bagi Ibu ya. Jadi menurut Ibu mau ambil rentang berapa? Menurut saya itu saya mau ambil di rentang 8. Kalau di rentang 10 itu Bu, terlalu tinggi Bu. Di rentang 8 saja Bu. Ya, Untuk peningkatan pertama ini gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang Ibu bisa lakukan supaya antusias murid yang di dalam kelas itu bisa mencapai angka 8 seperti yang Ibu inginkan? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, di mana murid itu diminta untuk aktif dalam belajar. Kemudian saya memberikan ice breaking atau games-games yang menarik di dalam pembelajaran. Iya, saya sependapat dengan yang Ibu katakan tadi ya. Lalu Bu, mengenai tugas, tadi Ibu katakan bahwa murid itu hanya mengerjakan tugas itu hanya 50% saja ya Bu di ruangan kelas. Iya. Jadi kalau Ibu lihat kira-kira apa itu Bu penyebabnya, makanya murid di dalam kelas itu kurang 50% saja yang mengerjakan? Iya ya Bu, mungkin karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan yang mengasihkan di dalam kelas. Oh begitu ya Bu. Kalau saya boleh tahu ya Bu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di ruangan kelas? Sumber belajar yang saya gunakan itu yaitu buku teks dan buku yang ada di perpustakaan. Oh, hanya menggunakan buku teks dan buku perpustakaan. Iya. Lalu menurut Ibu menurut pendapat Ibu, sumber belajar apa saja selain dari buku teks sama buku perpustakaan itu? Menurut saya banyak sih ya Bu, kalau sumber belajar itu seperti dari Google, dari internet, atau dari handphone mamanya pun bisa digunakan dengan Google, dari YouTube, atau artikel-artikel. Bahkan yang sekarang itu walaupun sekarang kan sudah jarang Bu yang namanya koran ya Bu, anak-anak kurang, tapi masih ada Bu di perempatan jalan itu masih ada orang yang menjual koran. Mungkin dari situ pun bisa sebagai jadi sumber belajar Bu. Iya, nah betul sekali Bu. Saya sependapat dengan Ibu katakan tadi. Saya yakin kalau jika Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang seperti yang Ibu katakan tadi, saya yakin antusias di dalam ruangan kelas yang Ibu ajarkan itu pasti akan meningkat. Nah, jadi bagaimana rencana Ibu sekarang untuk menyelesaikan masalah tadi Bu? Rencana yang akan saya lakukan yaitu seperti membuat pembelajaran yang mengasihkan yang pertama yang di sekolah di kelas, dan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan sumber belajar yang bervariatif seperti menonton video dari YouTube, dari Google, bahkan yang sering tren sekarang adalah TikTok ya Bu. Kemudian yang kedua, saya memberi tugas tidak terlalu banyak dan tidak menuntut anak-anak harus sesuai yang saya inginkan. Mereka mengerjakannya sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Begitu Bu. Bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu katakan tadi? Oke, yang saya berkomitmen itu adalah selalu membuat pembelajaran atau rencana pembelajaran mulai dari awal yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang berdiferensiasi, yang bervariasi juga sumber belajarnya, dan menjalankan pembelajaran Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid senang untuk belajar di saat baik di luar kelas ataupun di dalam kelas. Iya, bagus sekali ya Ibu rencana Ibu. Saya sangat mendukung apa yang Ibu katakan tadi. Mudah-mudahan komitmen ataupun rencana yang Ibu katakan tadi berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Iya Bu. Nah, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya. Nah, setelah melakukan coaching ini ya kan Bu,
sanggah ya Bu mendapatkan solusi dari perbincangan kita ini Bu, agar terbuka, agar lega Bu. Oh begini ya untuk mengatasi masalah saya ini. Terima kasih ya Bu atas kesempatan Ibu hari ini membuat saya lebih tenang sedikit. Iya, semoga apa yang kita inginkan bisa kita capai dan bisa kita terapkan di ruangan kelas sehingga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita semua. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu Okpa, bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan saya sudah lega, saya sudah melakukan proses coaching terhadap Ibu Nisa. Baik Ibu, syukur ya Bu. Tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, sukses, dan tanpa kendala. Tadi sebelum melakukan coaching, saya ada mengajukan pertanyaan tentang indikator ketercapaian pada Ibu ya Bu. Dari indikator ketercapaian coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Baik Bu, terima kasih. Berdasarkan hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi Ibu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta seperti yang Ibu katakan tadi. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, lalu saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching, lalu saya sudah bisa menggali informasi keterkaitan permasalahan, dan saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakannya seperti itu Bu. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tindakan Ibu itu sudah bagus sekali ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach tadi itu dapat menemukan sendiri solusi permasalahannya. Dan dari proses coaching tadi, Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Ibu, coachingnya tadi berjalan dengan sukses dan lancar. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, saya ada sedikit pertanyaan yang terakhir ya kepada Ibu Okpa. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam lagi Bu, dan dapat mengarahkan coaching itu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Okpa. Saya amati tadi Ibu sudah menerapkan coaching sesuai dengan alur tirta. Terlihat sekali tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya juga melihat respon dari coach tadi bahwa dia dapat menyampaikan sesuai dengan yang diharapkannya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berdiskusi kembali ya Ibu Okpa, dan kita lagi dapat menggali proses coaching ini lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi, mungkin di minggu depan kita akan bertemu lagi untuk berbagi pengalaman atas proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Oke Ibu, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat sore Ibu Okpa. Selamat sore Ibu.